pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wonopringgo, sahabat Ahmad Fahmi Saputra, didampingi Satkorion Banser PAC GB Ansor Wonopringgo, sahabat Ahmad Irfani, dan segenap sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini Rijalul Ansor PAC Wonopringgo bisa berkolaborasi dengan Lembaga Basul Masail PCNU Kabupaten Pekalongan untuk mengadakan rutinan yang memang sudah menjadi agenda rutin di MDSRA Kecamatan Wonopringgo, yaitu ngaji tematik. Bersyukur sekali kita semua di hadapan jenengan semua sudah hadir para pemateri-pemateri atau narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang kesempatan ini tidak mungkin datang dua kali mungkin. Maka pada malam hari ini izinkanlah kami untuk memoderatori acara diskusi pada malam hari ini, ya walaupun ala kadarnya ya, malayadrikukuluh la yutrokukuluh. Kalau kita nggak bisa sepenuhnya bagus ya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Kata Pak Bilal tadi ya, kasih moderator biar agak serius lah, santai tapi serius. Tentu saja untuk menyingkat waktu, sebelumnya kami sampaikan quote atau kutipan. Wallahu a'lam ini benar dari Jalaluddin Ar-Rumi atau bukan. Musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu orang kaya di meja makan yang terdengar oleh tetangganya yang miskin. Nah, itu sekedar baraatul istihlal bahwasanya malam hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang musik. Sudah di-share bahwa mungkin materinya masih terlalu umum ya, materinya masih terlalu global, yaitu musik dalam perspektif fikih dan tasawuf. Nah, tapi tentu saja nanti ketika disampaikan materi oleh para narasumber yang sudah hadir, mungkin nanti bisa lebih mendetail lagi apa yang dibahas pada malam hari ini. Dan tentu saja kami minta kepada jenengan-jenengan semua yang hadir untuk aktif dan selalu bisa menanggapi, menyanggah ataupun bertanya, sehingga acara diskusi pada malam hari ini bisa hidup dan berjalan dengan baik. Bisa semuanya? Harusnya kalau moderator ini ketika pemateri mau menyampaikan materi disampaikan CV-nya. Tapi kata Pak Bilal enggak usah CV-CV-nan. Tapi dari gelar-gelar yang beliau sandang, ya ini sudah tidak diragukan lagi. Pemateri malam hari ini merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Langsung saja, materi diskusi pada malam hari ini yang akan pertama kali disampaikan oleh Kiai Haji Muhlisin LC MSI. Nah, dari gelarnya sudah tidak usah disebutkan CV-nya. Itu Masya Allah. Insya Allah pada malam ini kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Waktu dan tempat kepada Bapak Yai Haji Muhlisin kami persilahkan. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah, thumma amma ba'd. Yang kami muliakan Rais Suryah PCNU Kabupaten Pekalongan, beliau Romo Kiai Haji Saiful Bahri. Beliau sangat berjasa pada diri saya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Kutub Kiai Haji Sabila Rosyad. Pokoknya kalau keluarga ini depannya semua, gampang mengingatnya. Satu lagi Dr. Sam'ani, semua pokoknya depannya, nginget-ngingetnya gampang. Satu lagi Samsul, Pak Samsul, semua, nggak tahu filosofinya bagaimana itu. Yang kami hormati para kiai, para pemateri, Pak Yai Adabi, Pak Yai Ahmad Haryanto, dan sahabat-sahabat Ansor yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dijebak oleh Kiai Sabila Rosyad suruh ngisi tentang musik.
Jan-jan iki dik ngomah wis tak siapke musiki haram. Tes 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 tes. Lah kok disuguhi musik, Pak. Makanya mending setengah halal mangi. Iya, karena memang 4 madhab, ulama 4 madhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu semuanya dari kalam-pekalam mereka itu mengisyaratkan bahwa musik itu haram. 4 madhab. Gitu loh, ya. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak suka mendengarkan musik atau nyanyian dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu dosa. Priwis. Itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah loh ya. Kemudian Imam Malik, beliau melarang nyanyian dan mendengarkannya. Laku pamuni haram tekan kini disuguhi musik. Mumet manggil kula. Imam Malik juga jika seseorang membeli jariah, membeli budak wanita, kemudian budak itu ahli nyanyi, iso dijolke, iso dibalekke dengan alasan cacat. Cacatnya karena tukang nyanyi gitu loh. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i, beliau mengatakan nyanyian itu lahwun makruhun yushbihul batil. Lahwun makruhun yushbihul batil. Pak ngomong apa mana wis jal. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dan kita bermadhab Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan barang siapa sering melantunkannya, sing gambusan rungokke. Barang siapa sering melantunkannya, maka orang itu bodoh dan kesaksiannya ditolak. Nggak usah bubar. Nggak usah bubar. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal. Al-ghina yumbitun nifak. Nyanyi itu, bermusik itu menumbuhkan sifat munafik, nifak. Ya. Dari ini 4 madhab loh ini, ya. 4 madhab. Dan imam-imamnya semua, gitu loh. Imam-imamnya semua. Jane tak tes haram gitu loh. Bid'ah haram, dolalah, finar. Cuman kok disuguhi gambusan, rungok-rungokke kok enak. Tak lurokke maneh akhire keluru ulama sing ngolehke. Dan ulama memang banyak yang mengharamkan, ya. Termasuk Ibnu Abidunya, ya. Di dalam kitab Dhammul Malahi, Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, Abu Bakar At-Turtushi, Tahrimul Ghina was Sama', ya. Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Qudamah, Abul Abbas Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang terakhir ini ulama fikih Syafi'i, dan kitab-kitabnya menjadi rujukan madhab Syafi'i. Beliau berpendapat haram. Kitabnya saya punya, namanya Kafur Ru'a. Mbuh apa no terusane? Kelalen. Ini mereka mengharamkan. Tetapi ada juga ulama yang menghalalkannya, termasuk Abu Thalib Al-Makki yang punya kitab Qutul Qulub. Dan di dalam Qutul Qulub itu disebutkan tentang
kebolehan musik. Kemudian Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah. Kemudian Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ahmad Al-Ghazali, adiknya Imam Ghazali. Dalam kitab Bawarikul Ilma fi Takfir Man Yuharrimus Sama. Kemudian Omar Syuhrawardi, Abul Mawahib Asyadzili. Dari nisbatnya aja sudah jelas pengikut tarekat Syadziliyah. Dan banyak lagi yang menghalalkan. Akhirnya paling tidak kita jadi bingung. Kono ya ulama, kene ya ulama, Pak melu sing ndi gitu loh. Dan masing-masing itu ada dalilnya sendiri-sendiri. Cuman kalau kita runut nang Quran, nang hadis, nggak pernah ada kata musik. Hurrimat alaikumul musiko itu nggak ada, ya. Nggak ada itu. Karena memang musik itu ya bukan dari bahasa Arab, ya, tetapi dari bahasa Yunani. Ya. Adine Mbak Nani, ya. Yunani. Jadi yang jelas ketika kita membahas musik, tetapi pendekatannya adalah fikih, itu nggak akan selesai. Terjadinya malah tukaran dalil. Saya justru malah senang ketika membahas musik itu ada istilah-istilah yang berbeda di kalangan para ulama. Dan itu harus kita teliti kembali. Sing jenenge musik ki apa sih? Alate apa swara nyanyine gitu loh. Kan berarti ana musik, ana alat musik, ana nyanyian. Kemudian hal yang ditimbulkan dari mendengar musik itu gitu loh. Itu juga harus kita jelaskan. Karena ketika kita membahas musik tetapi kita tidak sefrekuensi tentang definisi musik, itu nantinya akan gerambiang. Tidak akan ketemu. Sehingga kita samakan dulu definisi musik itu apa. Dan memang kalau kita menelusuri definisi, maka yang harus kita cari, kita buka adalah kamus. Di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang masih selalu disempurnakan itu. Dari dulu nggak pernah sempurna itu. Masih disempurnakan terus. Musik itu adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Jadi apapun yang bersuara kemudian berirama, memiliki nada, lagu dan itu harmonis, itu namanya musik. Baik keluar dari mulut manusia maupun keluar dari alat maupun dari hewan. Kalau ada unsur itu berarti musik. Kadang orang tidak konsisten mengharamkan musik yang diharamkan alat musiknya. Akhirnya dia nggak ada hiburan, kemudian cangkeme diunekke jadi musik, ya kan? Akapela, ya kan? Karena randu hiburan, alat musik wis kadung diharamke, piye iki hiburane? Akhirnya akapela, nggih. Akapela ki opo Ustaz? Nek sampean tahu krungu ceramah Kiai Suhudi almarhum, wis kok kae lah, gitu loh. Itu semuanya ada musiknya itu ya. Dari satu mulut. Nah, aku panyarake ngomong diparani kok.
Kemudian lagu, nyanyi, iya kan? Nyanyi itu kan dari mulut. Kayak sing wingi-wingi sempat viral kae. Padahal mau ngereng-ngereng ora. Pirang juta kae. Padahal ngono tok. Itu musik bukan gitu loh, ya. Musik bukan. Bukan alat loh itu, ya. Tapi mulut, ya. Bebsah. Kan paling kok kayak tok gitu loh, ya. Tapi aku ra iso tetep. Itu musik atau bukan? Kemudian lagu, nyanyian itu ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya. Nyanyian adalah alunan dan juga irama dengan suara yang teratur, baik itu diiringi dengan musik atau tidak diiringi dengan musik. Kemudian ketika ada musik, mau tidak mau itu pasti akan ada dampaknya bagi yang mendengar. Namanya joget. Nek wong biak ngaranane gengsot. Ngeten nggih. Sahabat-sahabat Ansor cok ora dorti. Biak iki jenenge gengsot, ya. Ayo gengsot yo. Gengsot, ya. Wong biak, ya. Nah, gengsot itu, joget itu hukumnya bagaimana gitu loh. Ini juga harus menjadi pertanyaan. Kemudian ketika kita buka referensi yang lain, Amir An-Najjar dalam kitabnya At-Tasawuf An-Nafsi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan musik adalah nyanyian, lagu, nasyid, syair, joget, dan tamayul. Tamayul itu yang kita barusan dengarkan, kemudian kita bergoyang-goyang, mengikuti irama daripada musik tadi. Itu namanya tamayul kalau di dalam bahasa Arab. Nah itu hukumnya bagaimana gitu loh. Ya. Tamayul itu ibaratnya sampean ngopi, diseruput misalnya kopi kayak ono ae gitu loh. Itu tamayul gitu loh. Ngopi ora ono ae iki ya kurang nikmat gitu loh, ya. Pokoknya nak ngopi apa meneh panas ya mesti kudu itu harus gitu loh, ya. Harus. Kalau ceruput kopi kok enggak ada ahnya, itu kurang afdol gitu loh. Padha sampean bar mangan orang rokok. Kurang afdol. Kemudian dalam kitab Lisanul Arab Ibnul Mandzur mengatakan mendengarkan dengan seksama, menerima dan mengamalkan apa yang telah didengar. Itu juga definisi daripada musik. Kemudian Ali Al-Jurjani, beliau mengatakan musik itu adalah suatu kekuatan yang ada pada syaraf yang terbentang di bagian dalam lubang telinga, yang melaluinya suara didengar melalui proses datangnya udara. Ini beda lagi, ya. Kalau kita melihat, kalau di dalam bahasa Arab, musik itu diistilahkan dengan as-sama, ya. Sama itu ya mendengar sebetulnya. Tetapi kalau dari perspektif tasawuf, Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah, beliau mengatakan as-sama idrakul ghuyub bisam'il qulub. Kopine temu teka temenan. Pak disripit ae wis mau wis metu dhisik ae. As-sama idrakul ghuyub bisam'il qulub. Sama itu, musik itu adalah menemukan rahasia-rahasia yang tersimpan dengan pendengaran hati.
bifahmil fuad, dengan pemahaman hati nurani, lihaqaiqil murad, terhadap hakikat-hakikat yang diinginkan. Al-wukuf ala isyaratil haqqi inda wujudi ibaratil khalqi. Itu juga definisi daripada musik. At-taraqqi mimma yakra'u sam'adz-dzahir ila ma yujibu jam'as sarair. Ora tak jelas kayak kabeh ya. Dzunun al-Masri mengatakan as-sama', musik itu apa? Waridu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqqi. Jadi musik itu sentuhan batin, sentuhan dari Allah yang merasuk ke dalam hati, membuat hati itu resah untuk menuju kepada Allah. Yuz'ijul qulub ilal haqqi. Faman asgha ilaihi bihaqqin tahaqqaq, wa man asgha ilaihi binafsin tazandak. Harus hati-hati. Ibnu Ajibah, pengarang syarah Mabahith al-Asliyah, ya, Futuhat di dalam kitab Futuhatnya al-Ilahiyah, Futuhatul Ilahiyah fi Syarhil Mabahith al-Asliyah, beliau mengatakan as-sama'u huwa istima'ul ash'ar bin nagham wal musik. Musik sama itu apa? Sama itu yang mendengarkan syair-syair yang berirama dengan musik, diiringi dengan musik. Makanya kalau dari definisi-definisi itu kita bisa membedakan, oh ini musik, ini musik, ini musik gitu loh. Sehingga frekuensi kita sama. Ketika ada orang bersyair, itu berarti bermusik. Hasan bin Sabit yang membela Rasulullah dengan syair, itu juga bermusik. Karena irama itu yang membuat enak. Gitu loh. Ya. Iramanya yang membuat enak. Dan irama itu yang akan berpengaruh di dalam hatinya. Kadang juga liriknya. Nah, sahabat-sahabat Ansor misalnya mendengar yel-yel semangat tadi ya. Ada marsnya. Tadi juga musik semua dari tadi itu ya. Musik semua. Ada yel-yelnya, itu juga bagian dari musik. Karena apa? Suara atau nada yang keluar dan diatur, ada temponya, ada nadanya ya, ada ritmenya ya. Itu semuanya musik, sehingga lantunan syair itu juga bagian dari musik. Jadi ketika kita mengharamkan musik, ya dunia sepi. Tetapi dengan adanya musik, dunia menjadi ramai dan asik gitu ya. Mbok sapa kowe sing lagu? Bahkan semua keindahan dalam dunia alam, seni atau personalitas adalah musik yang bisu. Ini lebih ke filosofi lagi ini. Makanya ketika kita ingin menghukumi, kita harus tahu dulu musik itu apa. Karena kaidah yang penting, yang sangat populer, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Untuk mengetahui musik, maka kita untuk menghukumi musik, maka kita harus tahu musik itu apa. Walaupun akapela, karena mereka menolak alat musik, kemudian membuat grup akapela, tong dudu ble gitu kan. Itu juga musik gitu loh ya. Mereka bermusik. Karena musik itu macamnya ada 2, 3 ya. Musik vokal itu ya bayi mulut ya.
hanya pakai mulut, vokal. Ada instrumen menggunakan alat-alat. Kemudian campuran, ya. Campuran. Ini sudah ini musik semua gitu. Sehingga untuk mendefinisikan musik itu agak sulit karena kaitannya dengan rasa. Sahabat-sahabat yang belum nikah, nek tak kandhani nikah ki bugel, lempoh, mesti ra percaya. Padahal temenan asli. Bayi nggih. Nah, yang mantuke kenceng, lempoe nemen berarti. Ngertine kan sampean sama enak gitu loh. Ya. Padahal lempoh nggih. Apa meneh pas malam Jumat, lempoe tambah, gitu kan. Karena rasa itu tidak bisa didefinisikan secara jamek manik. Misalnya, saya mengatakan bahwa huh itu nama buah yang memang saya sebutkan buah yang sahabat-sahabat Ansor belum pernah merasakan. Ya. Namanya. Itu manis. Ya nggak ada bayangan manisnya apa kaya manisnya gula, apa kaya manisnya mangga, apa kaya manisnya semongko. Beda-beda ya. Istri saya juga manis tapi ora dirubung semut gitu loh. Kan beda lagi nih gitu loh ya. Beda lagi. Nah, itu buah di Mesir yang manis, legi. Pokoknya manis. Percaya bae gitu loh. Nah, manis iki piye gitu loh. Makanya ketika tidak bisa menikmati musik itu ya enggak bisa rasanya musik, nikmatnya musik itu seperti apa enggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu fikihnya lah. Sedikit saya tambahkan tentang tasawufnya bahwa musik bagi kaum sufi itu sebagai sarana purifikasi. Ben mending ilmiah sithik ya, metu purifikasi nih. Purifikasi itu sebagai sarana untuk mensucikan jiwa. Loh, bermain musik menjadikan jiwa suci. Enak teman priye carane gitu loh. Ya. Itu nanti rahasia biar jadi pertanyaan karena masih ada narasumber 2. Jadi saya tidak elok untuk terlalu banyak berkata-kata. Jadi biarlah itu menjadi penasaran dari sahabat-sahabat Ansor sekalian. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Sedikit resum dari apa yang sudah beliau sampaikan. Bahwasanya tadi beliau mengatakan di dalam materinya 4 madhab mu'tabar fikih secara zahir kalamnya mengatakan semuanya mengharamkan musik. Tapi tentu saja di dalam menghukumi musik, tadi beliau juga sampaikan kita harus menyamakan definisi tentang musik itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bermacam-macam definisi tentang musik yang bisa membuahkan hukum untuk menghukumi musik itu sendiri. Dan kayaknya kok yang kita lakukan dengan bermusik itu halal semua ya. Tadi kalau melihat definisi beliau yang sampaikan. Terus juga yang terakhir beliau mengatakan dari segi tasawufnya musik itu berposisi sebagai purifikasi untuk mensucikan jiwa. Nah, closing statementnya tadi kalau dunia tanpa musik sepi, dunia dengan musik makin asik. Nah, dari beliau. Matur nuwun Bapak Kiai Haji Mulisin. Untuk pemateri yang kedua, mohon maaf tadi belum disampaikan tata aturan diskusi ya. Nanti mohon maaf waktu pemateri 15 menit untuk saya. Ini mau pertanyaan dulu apa langsung materi kedua? Atau teman-teman kayaknya kok sudah tidak sabar ingin menanggapi atau bertanya tentang apa yang sudah beliau sampaikan? Apa materi dulu? Materi semua dulu. Baik, yang kedua kita semua akan mendengarkan pemateri yang kedua yaitu Bapak Ki Haji Ahmad Haryanto MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'aunillah wa haulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'dah. Yang saya hormati Pak Kiai Saipul, Pak Kiai Sabila Rosyad, Pak Kiai Mulisin, Gus Adabi dan kawan-kawan semua yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Alhamdulillah, pertama saya terima kasih sekali atas undangan Pak Bilal. Saya memang sering datang ke sini, tujuannya memang ngopi-ngopi biasanya, tapi kemarin karena Pak bilang ada gambusnya, Pak Bilal bilang ada gambusnya, saya langsung berangkat. Ya karena demi melihat gambus ya. Tapi cukup menarik kiranya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Mulisin tersebut. Saya nggak mau berkomentar banyak ya, karena sudah banyak pakar-pakar di sini. Saya hanya mau berangkat dari bahwa kalau bicara musik itu maka kita mungkin perlu menengok tentang sebuah ayat yang ada di surat Luqman itu, kalau nggak salah ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Semua diskusi musik yang ada di kitab-kitab fikih itu berangkat dari ayat itu, lahwal hadits. Nah, perdebatannya para ulama itu sebenarnya berangkat dari perdebatan dari asbabun nuzul ayat itu. Karena asbabun nuzul ayat itu ada dua. Yang pertama, ada seorang laki-laki yang membeli budak perempuan yang bisa nyanyi. Nah, terus yang kedua itu ada Nadhr bin Haris yang dia membeli buku-buku dari Persia ya, untuk dijual di kalangan orang-orang Arab pada saat itu, dan itu untuk yang nandingi Quran. Makanya istilahnya lahwal hadis di dalam Al-Quran itu omongan kosong, omong-omongan kosong ya. Omongan kosong, lahwal hadis. Maka kemudian para ulama banyak yang mengharamkan musik. Maka tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Mulisin itu ya benar, memang banyak sekali yang mengharamkan musik. Bahkan 4 madhab sepakat ya mengharamkan musik. Cuman masalahnya ayat itu kalau bicara musik itu masih perdebatan. Karena asbabun nuzulnya yang paling masyhur itu adalah cerita Nadhr bin Haris itu. Nadhr bin Haris yang membeli bacaan-bacaan dari Persia terus kemudian dijual kepada orang-orang Arab pada saat itu. Itu yang paling dipilih oleh banyak mufasir. Nah, cuman masalahnya begini, kalau saya berangkat kita lari ke ayat yang lain. Kalau musik itu diharamkan, di situ kan ada namanya liyudhilla an sabilillah kan, untuk menyesatkan orang-orang Islam dari jalannya Allah kan begitu. Kurang lebih maknanya begitulah. Lah, permasalahannya artinya kalau kata pokoknya musik itu kita sebut sebagai alat malahi, dan malahi itu berangkat dari alha yulhi ilhaan ya. Itu di ayat-ayat yang lain itu memang begitu semua. Ada semisal ayat yang lain yang rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Kemudian ada lagi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata alha itu kan mutaaddi. Pasti dia punya objek. Pasti dia punya objek. Dia pasti punya sasaran. Jadi memalingkan dari apa itu loh. Memalingkan dari apa. Jadi di Al-Qur'an itu semua kata alha itu pasti ada objeknya. Cuman yang paling problem itu kalau misal musik ini kita anggap sebagai sebuah keharaman karena itu melalaikan Tuhan. Nah, sebenarnya posisinya sama dengan anak, kalau melalaikan Tuhan juga haram hukumnya. Dagangan melalaikan Tuhan juga haram hukumnya, dan lain-lain itu semuanya sama dalam Al-Quran begitu. Harta kalau melalaikan dunia, melalaikan akhirat juga sama posisinya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sama. Lah problemnya kalau kita mengharamkan gitu ya, alhaakumut takatsur, kita tidak diperbolehkan numpuk donyo, itu ra oleh. Wis cukup
Cukup kifayatul hima. Jadi istilahnya apa ya Pak Bilal? Cukup makan sehari semalam itu loh. Kalau istilahnya sufi-sufi itu anjurannya kan ya golek duit itu ya cukup untuk makan 1 hari 1 malam itu saja itu. Orang-orang sufi kan fatwanya begitu. Sampai itu ditentang sendiri oleh Imam Ghazali dan tokoh-tokoh yang lain fatwa itu. Karena apa? Karena kalau sampai takasur ini diharamkan dan nanti kasusnya siapa yang mau bangun masjid, siapa yang nyumbang pondok, siapa yang mau haji, siapa yang mau zakat dan lain sebagainya. Jadi pengharaman musik kalau ilatnya ini melalaikan Tuhan, semua yang melalaikan Tuhan dalam Al-Quran itu haram juga gitu. Maksud saya begitu. Bahkan kalau ceritanya yang Saman biasa sering dengar ayatnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Itu keren lagi itu ceritanya. Jadi Nabi itu waktu khutbah Jumat itu, ya. Itu asbabun nuzulnya kan Nabi ketika khutbah. Lah ketika khutbah itu ada pedagang nih, pedagang namanya Firoh kalau di tafsir-tafsir itu dijelaskan Firoh. Jadi rombongan pedagang datang, promosinya mereka pakai musik. Ada yang nyanyi, mereka pakai musik. Wah, di situ sahabat sing do mau ning ngrungokke Nabi khutbah kuwi, wah, melayu kabeh. Hanya tinggal 12 orang sahabat pada saat itu. Ya termasuk Abu Bakar ya tetap sing nang kono, ora mosok Abu Bakar melu ndelokke musik kan lucu kok lho. Abu Bakar sahabat top mosok melu ndelokke musik kan gitu. Abu Bakar, Umar masih di situ dan berarti 10 sahabat yang lain. Tapi yang lain bedal kabeh, ndelok musik kabeh. Nah, maka turunlah ayat itu wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku qaima itu. Dan kemudian mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Maksudnya berdiri itu lagi khutbah, khutbah. Makanya banyak ulama fikih kemudian mensyaratkan syarat khutbah itu harus berdiri itu ya karena begitu. Ayat disebut khutbah itu disebut dalam Al-Qur'an itu wa taraku qaima, ada qaima ngadeg. Makanya kudu ngadeg keralen jago khutbah itu. Itu Nabi wae ya, Nabi wae pernah ditinggal pas khutbah. Jadi besok nek Pak Bilal ngaji, santrine kok do ndelok orkes, kan ora kena jengkel Pak Bilal, ora kena jengkel. Jadi sejarah itu akan terulang. Sejarah itu akan terulang. Dan sekarang juga banyak toh kiai ngaji yo. Mulyane do dangdutan. Kene ana pengajian yo kono dangdutan biasa toh. Ya karena memang pernah ada sejarah seperti itu. Lah poin penting yang mau saya sampaikan adalah ya pokoknya alatul malahi itu pasti ada alasannya kenapa dia haram ya, yaitu apa namanya meninggalkan Allah atau melupakan Allah atau melupakan ajaran Gusti Allah. Lah tapi kalau saya pribadi loh, saya mau sebenarnya saya sepakat haram gitu loh, tapi saya gitarnya 2 di rumah. Jadi ruwet, jadi memang ruwet. Maka saya posisinya selama kalau saya loh ya, selama alatul malahi yang saya pakai itu nggak pernah untuk malahi. Karena misal saya lagi baca kitab, saya lagi belajar atau lagi apa, suntuk, aku butuh refresh gitu. Nah, butuh refresh, ben sinau mana semangat atau ben ngajinya semangat atau ben apa, aku gitaran saya gitu loh. Dalam konteks semacam itu aku sih ya wis tok ngenyang karo pangeran lah, urusane besok ya totalan besok lah kok lho. Sik rada ngenyang aku ya mosok kok tok haram Gusti wong nyong ben semangat ngajine kan kok nek nyong cara aku kok kuwi. Lho. Lah urusan mau sing ada dasar yang memperbolehkan ya itu banyak juga ulama yang memperbolehkan. Ya. Mungkin beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini begitu. Terima kasih sekali. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Bilal. Ada Gus Dabi, terus kemudian yang lain mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Rangkuman poin penting dari apa yang beliau sampaikan yaitu bahwa diskusi hukum musik ini semua berawal kebanyakan para ulama menggunakan ayat surat Luqman ayat 6 wa minan nasi maistarillahul hadisi liyudillah angsabili bighairi ilmin ilahirihi. Kemudian mahalul perbedaan pendapat di dalam ayat tersebut terjadi karena perbedaan juga di dalam asbabun nuzulnya. Kemudian poin penting juga yang beliau sampaikan yaitu jika seandainya musik diharamkan ilatnya karena melalaikan kita kepada Tuhan, mungkin akan mengeneralisir semua hal-hal yang lain yang melalaikan kita kepada Tuhan juga, sehingga menghasilkan banyak sekali hal-hal yang diharamkan. Kemudian
kalau seandainya alatul malahi ini tidak melalaikan kita kepada Allah, ya berarti masih bisa diperbolehkan, masih bisa ditawar lah tadi kata beliau. Nah, mungkin itu yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Jangan lupa dengan semua palango ditulis pertanyaan atau tanggapan atau mungkin sanggahan dari dengan semua. Untuk pemateri yang nomor 3, kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Adabi MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Ingkang sesarengan sarma kita muliakan, kita nantikan doa barokahnya, nasihatnya beliau Bapak Kiai Haji Saiful Bahri, Ketua LBM Dr. Kiai Haji Sabilar Rosyad, para narasumber Pak Yai Mukhlisin, Pak Haryanto, serta seluruh rencang-rencang Ansor yang hadir pada malam hari ini. Jujur niki jenengan ningali wajah paling gemeter, paling kula. Niki wis dicoba iki rokokan bicarane ben adem ya tetep mboten saged. Niki rasane kaya murid dites kalih guru, mboten sekedar ujian nasional. Pak Yai Bilal niki gurune kula dites teng ngajeng kene ora sekedar nggarap soal kon ndongengke soale Pak Bilal. Niki usul mawon judule mboten usah fikih musik, Pak. Judule menghakimi gambusan. Langsung diajuki gambus. Aja matur ndapake tenang gambus kados mawon disampaikke kok banyak. Mun langsung dihukumi teng mriki. Jadi teringat terus kelingan kula nanti diceriosi kalih Bapak wonten murid Abah Habib Lutfi, murid Abah kan pun terkenal guys, suka main gambus, piano dan alat-alat musik lain ngoten. Nah ini karang kiai itu len radi janggal, masa ada habaib, ada ulama alim kok bermain musik. Siap ke kabeh niku takbir siap-siap ke sedanten. Ajeng disowanke, ajeng ditangletke. Baru sampai ke situ, ajeng dipanggi abahe wis nyambuti tasik main piano. Jadi wonge langsung kretek iki ya wis ora sida debat, ora sida takok. Abah niku memang tiyang alim. Jadi meh takok tentang musik wis disuguhi malah ora sekedar mbah sukume wis dipraktekke, Pak. Prakteke main piano. Lah, tadi sudah banyak dibahas tentang hukum musik, bahas tentang ayat-ayat ini. Kalau bingung ajeng ditambah ya wis lengkap. Dados pun niki cerita-cerita mawon, sharing-sharing mawon. Karena tadi disampaikan ada pemateri-pemateri yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya ini ketidakkompetensiannya. Tapi yo kapan maneh diundang Kiai Haji tanpa mangkat ring Mekase. Kula dereng haji. Kiai Haji Adabi, wis ngoten mboten kuliah diarani MSI. Iki gelar gratisan yo mangkat mawon. Lah niki sepertinya dari tadi semua penguji ini saya rasa terjebak semua. Semua narasumber kayaknya terjebak semua. Yang mboten terjebak kadose ngene iki para rebana kan pergi diundang kan nggih. Pak Doni kan alhamdulillah diundang. Nah niki alhamdulillah kula mriki niat derek sinau, derek belajar. Termasuk saya sendiri itu masih banyak bingung tentang musik. Wong janjane itu apa yang dimaksud dengan musik, apa yang dimaksud irama, apakah yang dimaksud ulama-ulama zaman dulu definisi tentang musik ataukah sama dengan musik yang kita pahami sekarang. Karena kadang ada orang nek musik iku sing diharamke niku enake, ya kadang ana wong ora ana. Suara niku kan intonasi. Jenengan nek nate teng Kudus, kula nate dolan teng mriko teng Kudus itu nek adzan Masjid Menara itu kan enggak pakai nada, terus nada tar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Datar seperti itu. Maos Quran niku nggih datar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh nada. Tapi janjane ning ati iku yo gremeng. Bukankah seperti itu juga nada?
Karena semua orang berbicara kan nada lagi. Jenengan yang pekalon nadane. Iki po. Yo pora, nada mboten? Nada. Lah nek cara wong wetan ya setiap daerah itu kalau berbicara pasti punya nada, punya intonasi. Terus kado Pak Mukhlisin, Pak Arianto berbicara tidak pakai nada tapi dirungokke niku enak, Pak. Wong nyatane sing mburi mau rencang-rencang ansor kata sing ngantuk. Wong ngluwihi suarane dangdut. Ngluwihi suara-suara sing adem dirungokke sampai ngantuk. Kadang ana sing ora nganggo nada tapi dirungokke ya dadine menimbulkan hal-hal yang tidak jelas. Contone jenengan dados santri cedhak kali gedunge santri putri. Niku nek walane sing krungu wong wadok ora usah nyanyi, jerit tok niki pikiran mlayu-mlayu, Pak. Nek cara kasare, ya ngono suara ngoten, wah iku dicekel opone. Bahasan langsung ngoten. Pikiran mlayu-mlayu, suara hanya suara saja. Terkadang ada justru musik tapi musik elek liriknya, buruk liriknya, tapi tidak menimbulkan sesuatu yang negatif. Contohnya jenengan penggemar kangen band nggih, anak tahun 90-an. Kan ada lagu. Ku ciptakan lagu untukmu. Kados pundi wae lagune niki. Wangel pancen bocah ora musik dipaksa musik ngoten. Nah, niki liriknya ngeten. Dengarkan sebuah lagu untukmu tercipta dari rintih hatiku, kau nikmati aku dan kau membuangku. Kat SMP nyanyi niku blas mboten kepikir ngeres mboten ono, Pak. Bakdone diajari kadang lagu-lagu ki ana sing ora apik lirike tak mat-matke kau nikmati aku dan kau membuangku. Ngajari ora apik, Pak. Adalah sebuah nada-nada yang tidak bagus. Tapi mbiyen zaman mbiyen aku yo biasa wae. Atau jangan-jangan kemudian musik itu adalah sesuatu yang netral, kemudian yang memperburuk itu kita sendiri. Yang membuat jelek itu justru kitanya sendiri. Karena kula niku nate diterangke kali guru kula. Niki nek diluru teng fikih niku ya angel ngeten terangkene. Allah itu adalah zat yang maha indah dan memberikan banyak keindahan. Maka manusia ketika melihat keindahan harusnya dia melihat Tuhan. Ketika melihat pemandangan niku pangeran sing ditingali. Termasuk ketika mendengarkan suara dan lagu yang indah kudune mlayune niku mara pangeran haruse. Dene kok ana ati krungu lagu kok penceng ku sing salah dudu musiknya tapi atine. Sampai bahasane dingeten ke sampai krungu dangdut iku kudune mlayune pangeran. Tapi ya rada angel krungu dangdut ya aja ngeten mlayune pangeran. Tapi dimaturke mboten. Dangdut itu indah, larinya harus ke Tuhan. Tetapi karena terjadi talazum, ada beberapa musik termasuk beberapa ulama mengatakan ilat keharaman musik adalah karena talazumnya dengan kemaksiatan, maka musik itu menjadi haram. Makanya banyak mengatakan ilatnya musik itu aridi. Aridi itu artinya perkara liya. Nek perkara liya berarti musiknya netral. Kecuali beberapa alat musik yang memang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Lah niku memang ceplos niku. Niku memang ngoten. Lah banyak hal-hal kita napa malih teng zaman sakniki Pak nggih. Wong termasuk kula ya meskipun rapatek seneng musik tapi ya tetap enak ngrungokke musik ya seneng-seneng mawon ngoten. Ya enjoy saja. Dan ketika mendengarkan musik konotasinya termasuk urunge dangdut niku ya konotasine mboten negatif kok. Tapi kalau misal ada musik-musik yang kemudian bertalazum dengan perkara negatif, ngapunten contohnya misalnya musik DJ atau musik dangdut dan lain sebagainya, konotasinya bisa negatif. Tapi wong sing ora tahu nonton dangdut dan lain sebagainya, konotasinya kok enggak jadi negatif. Tapi hukum itu kan memang harus formal. Tapi ini perlu diingat Pak, yang dikhilafkan ulama itu adalah terkait dengan musik-musik yang kados ingkang
tidak tercampur dengan keharaman Pak. Dados aja khilaf terus berarti nek ngrungokke dangdut nekani dangdut berarti khilaf ulama ora apa-apa boten. Nek nekani dangdut teng mriku jelas wonten nikine napa wonten biduane jogetane niku nggih jelas. Masalah jogetan dan nikune nggih radi niku lah radi mboten niku. Radi mboten sae ngoten. Napa malih mau wonten sanate Pak. Diterangke saking Pak Haryanto. Ana kiai tasik ngaji santri-santri udah budal nonton orkesan niku wonten sanate sing kelakoni sahabat jenengan kelakoni mboten napa-napa mboten dijamin surga tur dikecam kali Al-Qur'an niku dikecam kali Al-Qur'an sahabat tobat sae sahabat mau dijamin lah mekaten ingkang beberapa hal terkait musik tambahan-tambahan mawon sharing-sharing mawon ada satu lagi dulu tahun 2016 Sujiwo Tejo niku pernah bermain ke pesantren yang saya nyantri di sana. Terus kula nalikane ngaos niku diterangke kali guru kula Quran iku isine mukjizat kabeh, sak tulisane, sak maknane, sak kabeh Quran iku mukjizat. Tapi mboten kebayang terus mukjizate Quran sing nada niku kados pundi? Malah Sujiwo teko runu, Sujiwo Tejo teko mriku. Niku Sujiwo Tejo niku critane ngene. Aku iku ora iso maca Quran. Aku yo ora paham maknane Quran. Tapi aku nek maca wadduha, macane tur ngawur. Nek kalau santri disengeni macane ngawur nganggo tajwid. Wadduha walaili idza saja, macane ngawur. Atiku nangis, Sujiwo Tejo langsung ngoten. Jadi dia bisa merasakan kemukjizatan Quran lewat intonasinya. Justru ketemu nih lewat budayawan sing ra tau nyantri atau mondok. Lah kita sing mondok ket biyen maca Quran ra ono rasane. Ini Sujiwo Tejo ora tau nyantri atau mondok maca Quran krenyes atine gara-gara intonasi dari salah satu surat dari Al-Qur'an. Itu dari nada. Nah, maka kasus tentang musik niki memang sudah masuk ke ranah khilafiyah ulama. Terus nih khilaf, kenapa kok dimasukkan khilaf? Khilaf niku kan berarti masuknya ke furuk. Furuk niku nek beda ya ora apa-apa. Tinggal kita ikutnya ke ulama siapa. Tapi aja lali sing dikhilafke niku musike. Nek ana dangdut melu nyawer niku ya mboten masuk khilaf. Ana dangdut melu joget, melu napa ngoten melu ngombe niku mboten masuk khilaf, ampun salah paham. Niku secara tipologi niku mekaten. Dados halal niku masuk ke ranah furu'iyah, mergo niku furu'iyah nggih nek jenengan krungu wong sing rada seneng musikan ya aja ngaram kene temenanan, kecuali musik-musik yang fasik yang bisa menimbulkan kefasikan. Niku yo ngaram kene aja patik temenanan karena itu ya bisa jadi menurut ulama-ulama atau ilat-ilatnya yang memang beda ya banyak ya termasuk musik-musik seperti ini kan nggak ada orang bergambusan terus moro-moro kok pingin maksiat kan nggak ada di sini solawatan ya rata-rata orang bergambusan solawatan ya pingin nambah amal saine kan mekaten rata-rata lah niku sharing dari saya ditakoni sing disampaikan apa ora jelas ya memang ora jelas wong karang namanya sharing kan karena yang sudah jelas sudah diperjelas oleh narasumber pertama dan kedua menika saking kawula saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah kraos mboten pantes kula teng mriki biasanya kula teng mriku sing karo ngantuk-ngantuk karo mangan kacang ngoten ngantuk-ngantuk karo mangan kacang jajan teko ya dipangan ngoten tok niki kok ndelah dites kali Pak Yai Bilal ken nderek-nderek teng mriki nggih nderek-nderek dijebak teng mriki nyuwun pangapunten saestu ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Sedikit rangkuman dari apa yang beliau sampaikan. Bahkan tadi beliau pertama kali mengatakan definisi ulama zaman dulu tentang musik apakah masih relevan dengan zaman sekarang. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya musik itu netral, tapi yang bisa menjadikan itu negatif atau positif adalah dari diri kita sendiri. Kemudian beliau mengatakan mukjizat Quran itu sangat banyak sekali, bahkan dari nada dan intonasinya saja itu sudah termasuk mukjizat yang dibuktikan sendiri oleh budayawan Sujiwo Tejo. Kemudian masalah musik yang bergandengan langsung dengan keharaman itu
bukan merupakan khilafiyah. Yang khilafiyah adalah tentang musik itu sendiri. Jika khilafiyah maka masuk dalam furuk, jika furuk maka masih boleh berbeda. Nah, mungkin itu resume yang kami sampaikan dari pemateri Gus Adabi. Ini mau langsung pertanyaan, tanggapan atau langsung closing statement dari Pak Bilal ini? Ayo, kami beri 3 pertanyaan terlebih dahulu, 3 tanggapan atau pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Atau kami urut dari peranting ya. Wah, Mas Robin ini, Ahmad Mukarbin, beliau juga dulunya seorang musisi. Mungkin ada tanggapan dari diskusi kita pada malam hari ini. Oh, Radedi. Iya nggak apa-apa, siapa tahu nanti bisa dijawab. Ayo biar diskusi ini hidup, jangan mengacau. Monggo. Siapa? Oh ya, ya kasih hiburan dulu deh biar otaknya, karena mohon maaf ini loadingnya agak lama-lama teman-teman ini. Kita kasih musik dulu. Monggo. 1 2 lagu dulu. Urung do siap sedanya ante. Mana para sarasen. Mulai ragu nih. Akapela po, nggo suara po. Ayo monggo 1 buah 2 buah lagu dulu untuk teman-teman biar mempersiapkan pertanyaan ataupun yang lainnya.
فلما تلا كيل على سوق رامة فلما تلا كيل على سوق رامة وجدت بنانا عمرية الأخمار فقلت غدت الكاف بعد فراقنا وجانت معاد الله ذلك ما جرى دانا ودانا دان دانا ودان دانا ودانا دان دانا ودان دانا ودانا دان دانا ودان دانا ودانا دان دان للمحبين دلونا طريقي سوا عد قلبي يحسن منكم ما نوى منكم ما بلا قلبي كفاكم مثالي عندك الله يا العاشق على ما تعالى للمحبين دلونا طريقي سوا عد قلبي يحسن منكم ما نوى منكم ما بلا قلبي كفاكم مثالي عندك الله العاشق على لما تعالى للمحبين دلونا طريقي سوا عند قلبي يحسن منكم ما نوى منكم العاشق على ما ابتدكان طفول العين كسران دوار من عيوني سكن الكهي لما روى كلمة اليوم تسكن وتسكين لساني عنك الله يا العاشق
عاشق على ما عليه وحدانا دانا وحدانا دانا وحدانا دانا Wes harom. Tapi ada kopi lagi halal. Sing halal kopine yo. Cek. Ya karena tadi sudah refresh sedikit mendengarkan gambus. Siap, kami buka sesi tanya jawab mungkin. Kalau ada. Aku mulai lemes ke moderator, mulai lemes ke. Ustadz Wildan, ya kami langsung tembak saja, siapa tahu ada tanggapan atau sanggahan. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paring matur para yai, para gus. Saderengipun perkenalkan nami kula Muhammad Wildan saking Ranting Pegedin. Nggih. Iki kula nggih termasuk sing terjebak Gus-gus nggih. Ditodong kok tak kok. Nggih. Nggih kebetulan nggih wonten unek-unek saking kula. Nggih, sak bodhone kula ngertos ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah niku mengikuti di dalam fan tauhid niku kan wonten Imam Abu Hasan Al Asy'ari, Abu Mansur Al Maturidi, nggih. Di dalam tasawuf wonten Imam Al Ghazali juga Al Junaidi. Nah, sedangkan di dalam fikih niku kan wonten Arba'ul Madhab niku nggih, madhab sekawan niku nggih. Jujur bertahun-tahun kula ngefans kalian empat madhab niku. Tapi entah mengapa malam ini kok seolah-olah empat madhab niku kaya ora ana kanggone. Nggih. Kaya ora ana kanggone. Sebab napa sebab wis muktabar terus wis sepakat haram. Nah, kenapa kok masih ada yang halal? Nah, mohon pencerahan saking para gus, para kiai nggih, meskipun kula piyambak nggih pecinta musik. Meskipun musik niku piyambak belum cinta sama kula. Mekaten kula nyuwun pencerahan saking panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng tanglet dumateng para bapak kiai, para gus, ugi para pemateri narasumber. Saderengipun perkenalkan, nama saya Nasrul Haq dari Ranting Pegadaian Tengah, nderek tanglet.
Ini yang pertama tambahan dari tadi Ustadz Wildan, saking kula ugi enten unek-unek yang tadi 4 madhab tadi, apakah dari 4 madhab tadi baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i terutama itu apakah tidak ada pengecualian dalam memberikan hukum haram? Mungkin ada pengecualian yang dihalalkan karena musik itu kan naluri, jadi Allah itu menurunkan naluri kepada manusia yang berupa menjiwai terhadap musik. Artinya orang bermusik itu sebenarnya memang dari jiwa. Jadi ada orang yang fales dalam bermusik dan ada orang yang memang ahli musik untuk pendalaman musik itu cuman yaitu mendalami. Jadi sebenarnya naluri, otodidak. Itu apakah Allah menurunkan karunia itu terus diharamkan? Mungkin mangkeh nyuwun pendapatipun khusus untuk imam yang 4 tadi, apakah tidak ada pengecualian untuk dihalalkan? Yang kedua, alatul lahwi itu mungkin dari semua sahabat, banyak dari sahabat yang belum mengetahui artinya kriteria alatul lahwi yang diharamkan, misalkan jenis apa juga artinya alatul lahwi. Yang tadi dipaparkan tadi yang saya tangkap adalah yang diharamkan itu yang menyebabkan kelalaian terhadap Allah. Lah ini kelalaian ini berturut-turut, apakah seketika memainkan musik itu yang menyebabkan lalai? Jadi lalai itu kriterianya seperti apa? Lalai yang menjadi ketungkul, jadi dolanan musik niku makanya jadi lali berkelanjutan sing berketungkul, atau cuman ketika pas bermain musik niku? Karena wiridan pun ada yang jingklak. Saya pernah nonton di media itu wirid kayak torikoh atau apa ya, tapi ada yang sampai jingklak iki karena sangat rindu karo Gusti Allah, malah lali terus ndadi kok berikut. Nah itu mungkin nyuwun penjelasanipun saking para narasumber, para bapak kiai, terutama yang tadi 4 madhab tadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan dari sahabat Wildan Muahar dari Rantai Megaden. Kami ulangi lagi pertanyaannya. Di dalam diskusi tadi, pemateri pertama mengatakan bahwasanya 4 madhab langsung sepakat untuk mengharamkan musik. Tapi entah kenapa sampai kita di zaman sekarang kok banyak pendapat-pendapat yang bertolak belakang dengan itu semua. Apa penyebab dan faktor-faktor bisa seperti itu? Monggo untuk yang bisa menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sebetulnya mirip sama ya. Dan yang ditanyakan alatul lahwi. Sebetulnya yang namanya alat itu tidak ketempelan hukum, sahabat-sahabat Ansor semuanya. Yang namanya alat apapun itu tidak ketempelan hukum. Kalau dulu kita belajar di kitab-kitab itu ada alat-alat musik yang memang diharamkan oleh syarak katanya. Cuman sebetulnya alat itu enggak ketempelan hukum. Sekali lagi, alat itu tidak ketempelan hukum. Gitar, suling, apapun
alat musik yang dipetik, alat musik yang digesek, alat musik yang dipukul, semua alat musik, semua alat itu tidak ketempelan hukum. Karena alat gitu loh. Jadi nggak ada alat kemudian haram, itu nggak ada. Karena memang alat. Yang ketempelan hukum siapa? Mukallafnya, manusianya. Jadi seluruh alat musik itu nggak ketempelan hukum. Karena memang alat. HP halal apa haram? Ya nggak ketempelan hukum gitu loh. Kena hukum nanti ketika penggunaannya gitu loh. Ketika digunakan, bagaimana dia menggunakannya, itu baru akan ketempelan hukum gitu loh. Sehingga nggak ada kemudian alat yang hukumnya haram, itu nggak ada. Dulu kalau masih ingat ya, para kiai sepuh itu ketika awal munculnya TV itu muncul fatwa haram. Terus ya ini TV itu haram. Tapi kemudian ketika para kiai wis masuk TV, akhirnya menjadi setiap orang punya TV di rumah masing-masing gitu. Bahkan di kamar masing-masing. Apakah kemudian fatwa haram dulu itu salah? Gitu loh. Enggak, benar di zamannya. Jadi ketika Imam Syafi'i, Imam 4 madhab itu mengatakan haram, itu di zamannya. Sehingga kita harus memahami bagaimana kondisi musik pada waktu itu. Gitu loh. Ya. Dan Rois Am, Rois Akbar, Mbah Hashim itu juga dulu sempat menfatwakan orang Indonesia sing nganggo setelan jas, nganggo sepatu pantofel, hukumnya haram. Karena tasyabuh dengan orang-orang penjajah gitu. Tapi sekarang guru, dosen, pegawai semuanya pakai seragam, jasan. Yuk nggak ada yang protes itu haram. Nggak ada kemudian Mbah Hashim dulu menfatwakan haram. Apakah berarti Mbah Hashim salah? Enggak. Beliau menfatwakan itu benar di zamannya, gitu loh. Ya. Benar di zamannya. Karena kaidahnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu kita paham semua. Jadi ketika sahabat-sahabat Ansar menanyakan, loh, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kok semuanya kok nadanya mengharamkan? Zaman itu benar. Zaman itu benar. Makanya di dalam kitab Dhawabitul Buhapa ngono lho, kelalen. Fiqhul kelalen mana ya? Itu dikatakan bahwa hukum itu bisa berubah karena zaman, karena tempat, karena kondisi, karena ilat. Sehingga ketika sekarang sudah tidak haram lagi, ya ora usah bingung, ora usah kagetan, ora usah nyalah-nyalah gitu. Karena fatwa itu benar pada masanya. Kita tidak perlu menyalahkan Imam Syafi'i karena Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam, itu beliau memiliki teori double movement.
Kayak dosen temenan nek kayak gini. Double movement itu bagaimana? Double movement itu bergerak gitu. Jadi ketika kita ingin memahami sebuah fenomena, maka kita harus kembali, kita harus berlari ke masa Rasulullah. Gogoi zaman Rasulullah ana pura. Nek ana bagaimana hukumnya kala itu, kemudian dilihat realita masyarakat ketika itu bagaimana. Kemudian muncul fatwa dari Rasul A misalnya. Setelah kita tahu munculnya hukum itu di zaman Rasulullah dengan khalfiyat ki apa wis? Kondisi zaman itu, kita kembali ke zaman sekarang. Berarti double movement. Merono dhisik ke zaman Rasul, memahami kondisi waktu itu, asbabul wurudnya bagaimana, kemudian balik lagi ke zaman sekarang, tepat atau tidak gitu loh ya. Jadi nggak usah bingung, oh, berarti semuanya ora kanggo, yo kanggo gitu loh. Dan memang fikih itu dinamis. Fikih itu dinamis. Imam Syafi'i di Irak punya qaul qadim. Ketika ke Mesir itu beliau punya qaul dudu koramel dudu ya. Jadid ya. Qadim ora koramel ora jadid ya. Jadi ketika berpindah tempat itu juga bersinggungan dengan masyarakat sekitar, dengan kondisi saat itu, dengan realita yang ada, sehingga muncul qaul jadid. Apakah Imam Syafi'i dulu salah? Tidak, gitu loh. Tidak, karena memang pada masa itu ya mengharuskan fatwa seperti itu. Kemudian ketika perkembangan zaman, para ulama-ulama Syafi'iyah itu melakukan istimbat juga, ijtihad terhadap fenomena masyarakat kala itu, masih tetap menggunakan kaedah-kaedah yang sudah diterapkan oleh Imam Syafi'i, dan ternyata hasilnya berbeda gitu. Makanya kita nggak usah bingung ketika ada fatwa berbeda, karena memang satu tempat dengan tempat yang lain itu nggak bisa disamakan. Satu kondisi dengan kondisi yang lain juga tidak bisa disamakan. Karena memang tuntutan zaman. Waktu tahun 2003 kalau nggak salah, jamaah haji itu sing tase ono HP nih, HP ono kamera nih, itu disita, nggak boleh masuk Masjidil Haram. Nggak boleh gitu loh. Zaman sekarang, Pak mlebu Masjidil Haram, Pak mlebu Raudhah, kudu nggawa HP, karena harus menunjukkan tasreh dari muasasah, ini loh saya sudah punya izin masuk ke Raudhah, malah kon nggawa HP gitu. Apakah dulu salah? Enggak gitu. Tapi karena memang perubahan zaman gitu. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, ya memang hukum itu bisa berubah karena zaman, karena tempat, karena kondisi, karena orang juga bisa berubah. Sehingga kita tidak perlu kemudian bingung, jan-jane Pak melu Syafi'i apa melu sopo gitu loh ya. Bahkan kadang orang-orang Wahabi itu membenturkannya, ini loh Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Sampean kok melune Syafi'i, Pak melu Qur'an apa melu Kanjeng Nabi gitu loh. Ini perbandingan yang tidak apple to apple ya. Ora pas lah ya. Kemudian terkait dengan tadi ya, yang joget-joget kemudian zikir itu memang ada tuntunannya
Wadhkurullaha qiyaman, malah berdiri dulu, wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir itu ya bisa kondisi berdiri, bisa kondisi duduk, bisa dalam keadaan berbaring. Jadi nggak masalah. Jadi aneh karena di sini tidak lazim. Tidak ada kemudian bikin halaqah berdiri kemudian zikir bareng-bareng sambil tamayul. Itu namanya tamayul. Bergerak-gerak seperti itu tamayul. Dan tamayul itu sebetulnya juga ini itu karena suasana hati yang bahagia, senang, gembira. Dan itu sah-sah saja ya. Kalau saya mengibaratkan, ya tadi sudah saya singgung, menceruput kopi kok orang muni kurang afdol gitu loh. Atau jenengan seneng sepak bola, sapa sing ahli sepak bola iki ngegolke tapi kok anteng-antengan atau rasane kaya priye ngono lho ya. Bar ngegolke gol mesti apa jenenge kae? Nah kuwi gitu loh. Selebrasi. Itu apa? Luapan kegembiraan gitu loh. Luapan kegembiraan. Kegembiraan diluapkan dengan ya ana sing salto, ana sing mlayu, ana sing jungkir balik, ana sing sujud syukur gitu loh ya. Ada yang sujud syukur. Itu sebetulnya ya selebrasi ya. Nah, ketika orang-orang sufi mendapatkan kebahagiaan karena mendengarkan musik, karena mendengarkan syair-syairnya yang menyentuh hati. Kalau sahabat-sahabat Ansor mendengarkan nada-nadanya, qasidahnya Abbas Kumpul, sing khabiri, nangis itu gitu loh. Itu apa? Luapan kegembiraan karena hatinya gitu. Karena hatinya. Luapannya dalam bentuk apa? Ora kok melayu-melayu salto itu enggak. Dengan melelehkan air mata. Dan itu juga Rasulullah mengalaminya. Dan itu yang menjadikan, ini yang tadi saya singgung, mendengarkan musik menjadikan hati lembut, hati kemudian wusul ilallah. Ketika kita mendengarkan musik dan moro-moro nyer gitu, sering ya, kadang ketika mendengarkan musik, apalagi kalau yang walaupun nggak paham gitu, walaupun nggak paham. Wong sampean krungu lagu India ya joget seneng-seneng padahal kan sedih gitu. Padahal sananya sedih. Oh enak iki. Enak dijogeti gitu ya. Tetapi memang itu ungkapan yang ada, luapan yang ada di dalam hati. Tinggal hati bersih atau tidak gitu. Makanya luapan kegembiraan itu bukti kecintaan seseorang. Dan Rasulullah juga ketika ada satu hadis yang mengatakan, beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran. Ibnu Mas'ud bingung, ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzil. Kanjeng Nabi, lah kalau saya yang suruh baca padahal Quran itu diturunkan ke jenengan gitu. Beliau menjawab apa? Uhibbu an asma'an ghairi. Saya ingin dengar Quran itu dari orang lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Dan ketika sampai pada ayat mbuhopo, lali saya memang gak hafal Quran. Itu akhirnya Rasulullah berkata hasbuka. Cukup Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar menoleh kepada Rasulullah, wa ainahu tadrifan, Rasulullah menangis. Sing ayate ngene lho, Kiai.
Cina bika ala haulai syahidah gitu loh. Ngarepe mbah apa ngono lho. Sepokai kuwi nek lur ning YouTube temu gitu loh. Wa cina ala haulai syahidah. Di situ beliau menangis gitu loh. Karena dijadikan saksi oleh Allah untuk umat beliau. Beliau menangis di situ. Dan nah munculnya nanti pertanyaannya, kalau memang itu melembutkan hati, kenapa pakai syair-syair? Orang Quran baik sih gitu loh. Lah sampean mangan biorasco tempe rok terus ora. Ya kalau kadang-kala ya temu ayam, tangglok sate. Iya kan? Artinya apa? Quran itu kalamullah yang qadim. Terkadang dan memang tidak pantas untuk maca Quran ditabui apa meneh kaya wingi maca Quran disawer blas, tidak pantas gitu. Makanya yang pantas ya syair-syair, dan Rasulullah senang mendengarkan syair dari para, bahkan beliau punya syair yang membela beliau, Hasan bin Thabit. Bahkan beliau ketika ada sahabat yang melantunkan syair, itu beliau melepas burdahnya untuk diberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Jadi itu joget seperti ini, itu komplit tadi itu. Musiknya ada, nyanyiannya juga ada, kemudian jogetnya juga ada, dan itu semuanya mubah, boleh. Bahkan syair, lagu, lirik itu asyiru husnuhu hasan wa qabihuhu qabih. Lagu itu tergantung liriknya. Kalau liriknya mengandung syahwat ya, itu ya nggak boleh. Tetapi kalau lirik-liriknya itu menjadikan hati itu langsung majleb, iling, ingat sama Allah, itu ya bagus gitu loh. Makanya ya tergantung liriknya. Dan biasa kalau orang-orang sufi itu pasti membagi jadi 3 tingkatan. Pendengarnya itu memang dibagi kalangan awam, itu hanya menikmati musiknya, menikmati lagunya. Tetapi bagi kalangan khawas itu mereka bisa wusul ilallah melalui syair-syair, melalui lagu-lagu, dan melalui irama yang didengar. Dan memang seperti itu indahnya. Kalau kalangan sahabat, Sayyidina Umar aja nangis kok ketika mendengar bacaan Al-Quran. Soalnya apa? Yo paham bahasa Arab, yo paham maknanya gitu loh. Sehingga ketika mendengar bacaan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa mbuh piye ngono lho akhire iki. Itu nangis beliau gitu loh. Soalnya apa? Paham gitu loh. Paham. Sehingga semua alat kembali lagi mubah. Ora ketempelan hukum. Meskipun dulu ulama-ulama di kitab-kitab salaf ada yang mengharamkan kategori alat musik yang dipetik, alat musik yang digesek, ya. Salah opo gitu loh, ya. Nah, kok dulu haram, sekarang enggak, ya. Ya dulu itu sebetulnya juga para sahabat itu ada yang mendengarkan musik, ada yang enggak gitu loh. Bahkan ketika Hasan bin Sabit melantunkan syair, itu ada yang protes gitu. Tetapi beliau berhujjah, saya melantunkan syair di hadapan orang yang lebih baik dari jenengan, yaitu Rasulullah. Dan beliau membiarkan saja. Itu musik loh, sesuai dengan definisi yang kita sepakati gitu loh. Yang sudah tadi kita sampaikan, definisi musik itu apa gitu loh. Dan memang seperti itu, khilafiyah. Khilafnya khilaf furu' seperti tadi yang disampaikan. Ya. Dan
nggak masalah. Makanya kalau kenapa para ulama zaman dulu, terutama 4 madhab itu cenderung mengharamkan, karena hadis-hadisnya itu ketika dilihat musik itu pasti talazum seperti yang disampaikan oleh Gus Adabi. Ini kelalenan kalau itu karena alat musik itu bercampur talazum dengan barang-barang haram lainnya gitu loh. Tapi nek didhewekke secara zatnya, haramnya itu bukan lidzati tetapi li ghairi gitu loh ya. Tetapi li ghairi, bukan karena alat musiknya. Karena kalau kita haramkan alat musiknya, cangkemen dhewe iki haram jadi deh. Soalnya apa? Ya bisa mengeluarkan musik gitu loh. Ya, bisa mengeluarkan musik. Makanya kaidahe semua alat ora ketempelan hukum. Ki kaidah Jawa. Kaidah Jawa. Makatan yang bisa saya sampaikan, dan satu lagi, hadis-hadis yang berkaitan dengan musik itu tidak ada yang sahih, semuanya cacat, kecuali ada satu hadis yang sahih di Sahih Bukhari, itu pun pemahamannya bisa berbeda gitu loh. Pemahamannya seperti sama tadi, ilatnya melalaikan gitu loh. Jadi bukan, nggak ada kemudian hurrimat alaikumul gitar, nggak ada. Nggak ada. Warbana, nggak ada. Karena semua alat itu tidak ketempelan hukum. Makanan atau nun. Cukup sahabat Nasrul, sahabat Wildan. Dianggap cukup lah. Oh, karena melihat waktu yang sudah menjelang tengah malam, langsung saja kami haturkan kepada panjenenganipun Dr. Kiai Haji Sabila Rusad untuk menyampaikan kesimpulan atau closing statement pada acara diskusi malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua KB Ansor anak cabang Wonobrimo, Mas Ami, juga Ketua Rijalul Ansor, serta pengurus-pengurus Ansor seperanting Kecamatan Wonobrimo, dan tidak lupa teman-teman dari Lembaga Basul Masail, ada Mas Ahmad Haryanto. Tadi saya diprotes, ini nama saya Haryanto bukan Ahmad Haryanto. Saya bilang ini agar biar ada bedanya antara sampean karo bis Haryanto. Juga beliau Pak Kiai Mas Adabi dan juga Pak Kiai Mukhlisin. Sengaja saya menghadirkan beliau Pak Mukhlisin karena saya melihat tesis S2 beliau tentang musik. Jadi kalau sudah diuji secara akademik di UIN Semarang, maka hari ini saya sengaja biar diuji publik di hadapan teman-teman Ansor. Ternyata luar biasa. Terima kasih semuanya kepada para narasumber yang sudah memberikan pencerahan tentang musik ini. Saya juga punya kitab ini, namanya Kitab Fiqhul Hina wal Musiki. Ini dulu saya beli di Mesir, Pak Mulisin. Waktu saya diundang acara di Mesir, ada pertemuan pelajaran Sayyid Qardawi ya. Di sini dikupas tuntas, tapi saya tadi siang baru membaca 90 halaman karena ada tamu, jadi nggak sempat khatam. Ini semua ada 235 halaman. Baru terbaca 90 tadi. Apa yang disampaikan oleh para narasumber itu persis semua ada di dalam kitab ini.
tadi yang dibahas oleh Pak Mulisin tentang hadis-hadis tentang musik, kemudian bagaimana pendapat para ulama, begitu juga yang dibahas oleh Mas Kiai Haji Ahmad Haryanto tentang ayat Al-Quran apa tadi, waman yastari lahwal hadis. Itu bahkan di dalam kitab ini dibantai habis-habisan ulama yang mengharamkan musik dengan menggunakan ayat apa? Ayat itu. Karena konsekuensinya kalau menggunakan ayat itu statusnya bukan haram lagi, kafir. Konsekuensinya mendengar musik harusnya kafir. Jadi dianggap tidak konsisten ulama yang mengharamkan itu dengan menggunakan ayat apa tadi, wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Itu harusnya kufur bil ittifaq, tapi kenapa hanya dihukumi haram? Begitu juga tadi sudah yang disampaikan oleh Mas Adabi juga ada tentang keindahan. Ternyata di sini juga dikupas tuntas juga tentang nilai seni, bahwa ternyata al-Islam itu dinun waqi'iyun, jadi agama yang realistis. Artinya Islam juga memperhatikan tentang fisik, jasmani, kemudian tentang akal, kemudian tentang ruh, dan termasuk tentang perasaan kejiwaan. Dan semua itu harus terpenuhi, semua itu harus diberi nutrisi, semua itu harus diberikan kewajiban haknya masing-masing. Artinya kalau badan, kewajiban kita adalah untuk memenuhi badan dengan cara makan yang enak, olahraga. Itu kewajiban kita untuk memenuhi tubuh kita. Untuk memenuhi ruh, makanan ruh kita ibadah. Makanan akal kita ilmu. Kemudian makanan perasaan kita ya ini termasuk seni, keindahan. Itu bagian dari kewajiban kita untuk memberikan nutrisi kepada sesuatu yang ada di segala tubuh kita. Maka di sini juga disinggung tentang bagaimana konsep Al-Quran bukan hanya sekedar memberikan nilai-nilai manfaat, tetapi juga dinilai dari sisi seni. Itu dikupas tuntas. Nah, terkait dengan hukum ini, kalau saya ini senangnya yang gampang-gampang, tidak senang yang sulit-sulit. Jadi kalau ada hukum selama masih ada yang mudah, kenapa saya harus mengambil yang susah-susah? Ya, bahkan saya pernah membaca, seandainya ada pendapat yang doif pun, kalau ada orang awam minta fatwa, ya dikasih yang mudah, kecuali untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ya jangan cari yang mudah-mudah, usahakan cari yang berat-berat, ya kan begitu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang perdebatan masalah musik. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Adabi, ini persoalan istihadiyah. Persoalan istihadiyah bukan hanya di eranya ulama-ulama sekarang, dari zaman sahabat. Dari sahabat saja sudah mulai perdebatan. Makanya ada sebagian sahabat, betul kata Pak Muhlisin tadi, ada yang senang musik, ada yang tidak. Makanya pernah suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Sayyidah Aisyah, di rumah Aisyah ada dua jariyah yang sedang berlagu-lagu dengan irama-irama gitu. Di situ ada Rasulullah menutupi dengan pakaiannya. Sayyidina Abu Bakar marah-marah waktu itu. Oh, ini mazamir syaiton, ini rumah Rasulullah. Tidak tahu kalau ternyata juga ada Rasulullah SAW. Begitu dibuka ternyata ada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meredam kemarahan Sayyidina Abu Bakar. Sudahlah, biarlah, karena ini waktunya dia bahagia. Karena ini Id itu ya, karena kalau hari raya itu kan disunahkan untuk bahagia, farah. Nah, di dalam kitab ini saya ternyata ada di akhir kesimpulannya itu mengatakan bahwa wa yuqasu 'alal id kullu munasabatin saradan walau kanat mujarradul istima' al istiqah. Dianalogikan dengan hari raya untuk bahagia-bahagia ini, meskipun hanya sekedar kumpul-kumpul seperti ini. Makanya kumpul-kumpul ini
saya kasih musik karena ini dalilnya ini Pak Mulisin. Iya. Dan kemudian artinya ini yang kemudian hadis ini yang dijadikan sebagai argumentasi oleh para ulama-ulama yang memperbolehkan musik, bahkan orang-orang sufi juga sebagian kebanyakan menggunakan dalil ini, dalil hadis ini. Ya, bahkan pernah satu saat ada dari mana Afrika itu Habasyah, Wafdul Habasyah, utusan dari Habasyah datang ke Madinah, di dalam masjid Rasulullah nyanyi-nyanyi. Sayyidina Umar marah-marah, masjid nggak gawe gerejakan. Kata Rasulullah, sudahlah biarkan, itu budaya dia. Jadi budaya orang Afrika ini, budaya ini sudah biarkan. Padahal itu tempatnya di mana? Di masjid. Kalau ini hanya sekedar madrasah ini Pak. Itu di masjid Rasulullah. Itu di masjid Rasulullah. Maka ya sekali lagi karena ini adalah ijtihad, maka tadi sudah banyak dijelaskan, ya tidak menutup kemungkinan untuk perbedaan pendapat. Jadi untuk persoalan musik, ya bukan berarti semua bentuk musik kemudian kita selebar itu boleh dan tidak boleh. Ya tadi ada standar-standar. Tadi sudah dijelaskan selama tidak ada unsur khasiat, arya, tidak unsur fahisya, tidak ada unsur syurbul khamr, tidak ada unsur yang lain-lain, ya yang tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau buka aurat, nyupalapa, itu yang haram itu. Apalagi yang sampai membuka mengumbar-ngumbar aurat itu yang haram bil ijma. Bil ijma. Tidak ada ulama yang memperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar positif-positif, ya apalagi liriknya lirik-lirik baik, sehingga sebagian ulama-ulama sufi yang mendengarkan lagu-lagu musik-musik karena untuk ini, untuk menambahkan isyq, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama itu bisa terjadi tadi betul, karena hukmul wasail hukmul maqasid. Jadi hukum alat wasilah itu ya tergantung tujuan. Sehingga sebagian ulama bermain musik dengan tujuan untuk lebih mengingat Allah, mendekati kepada Rasulullah. Dengan sholawatan setidaknya kita mendengar Rasulullah. Dengan sanjungan-sanjungan setidaknya kita ikut zikir kepada Allah. Bahkan misalkan sing mone Pak pegatan ora sida pegatan. Itu juga bagus juga. Misalnya tukaran karo bojone kemudian mendengarkan lagu yang sekiranya bisa menumbuhkan semangat cinta lagi, memperbaiki hubungan suami istri, ya baik-baik saja itu. Itu yang sehingga ya, sebagian ulama, bahkan saya mendengar sendiri Al-Habib Zainal Abidin ya menerangkan musik Ummu Kulsum. Beliau mengatakan gurunya Imam Syekh Ramadan Al-Buti mendengar, Mutawali As-Sa'rawi juga mendengar. Bahkan kiai-kiai kita dulu mendengarkan Ummu Kulsum. Karena syair Ummu Kulsum itu begitu bisa menggugah jiwa. Ya, jadi selama itu bisa punya pengaruh positif dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan tidak tercampur dengan sesuatu yang haram, ya sebetulnya nopo-nopo lah. Oke, sing gampang-gampang mawon. Kalau terlalu koloten nanti HP kita ada musiknya, rumah kita dilepas dari musik, ngukumi wong dosa kabeh, Pak. Lah kemudian Imam Syafi'i sendiri bagaimana? Oh sudah biasa, Pak. Ashabu Syafi'i itu terkadang beda dengan Imam Syafi'i. Saya contoh misalkan persoalan zakat. Zakat, membagikan zakat, cara Imam Syafi'i satu zakat harus dibagi sab'atu asnaf. Dapatnya berapa? Apa ada yang dipraktekkan di kita? Enggak ada. Nah, semua mengikuti Ashabu Syafi'i. Bahkan di antara Imam Ashabu Syafi'i, Imam Ibnu Ujal mengatakan seandainya Imam Syafi'i masih hidup di masa saya, pasti beliau akan ikut saya. Ternyata semua dipraktekkan. Tidak ada yang mengikuti pemikirannya Imam Syafi'i sendiri, tapi malah mengikuti ulama yang berhaluan dengan Imam Syafi'i.
tahlil. Sampai kalau melu Imam Syafi'i, ayo Imam Syafi'i berpendapat ada musuli sahwa. Tapi nyatanya kita dalam hal ini tidak mengikuti Imam Syafi'i. Jadi apa benar yang dikatakan oleh Pak Mulisin barangkali saja itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi ya nyuwun sewu dan tidak apa-apa. Maka banyak ulama-ulama yang main musik. Tapi itu yang penting jangan sampai dicampur aduk dengan kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Itu saja barangkali karena tadi teman-teman sudah ngeliwat ketoke kok wis adem katoke Pak. Waktunya juga sudah jam 12. Ya semoga pertemuan ini bermanfaat, barokah. Syukur-syukur ada kelanjutannya lagi, temanya ganti apa lagi, di tempat mana lagi, insya Allah Lembaga Basul Masail ya sebisanya akan ikut meramaikan program teman-teman di Ansor ini. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dimohon sekalian doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.